Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Sonia Anggraini. Oke guys, langsung aja kita mulai. Di sini saya akan membuat video pembelajaran. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi digital. Saya dari kelas F dengan dosen pengampu Ibu Julita. Saya mendapatkan tugas membuat survei online menggunakan Google Form. Di sini saya mengambil judul yaitu Efektivitas Pembelajaran Secara Daring Mata Kuliah Hukum Bisnis dalam Masa Pandemi COVID-19. Tujuan survei online untuk mengukur tingkat efektivitas pembelajaran secara daring mata kuliah hukum bisnis dalam masa pandemi COVID-19. Sasaran survei yaitu para mahasiswa atau mahasiswi jurusan akuntansi, terkhususnya mahasiswa atau mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Riau angkatan 2020 yang belajar mata kuliah hukum bisnis secara daring. Langsung saja kita lanjut ke hasil tanggapan mahasiswa atau mahasiswi hasil survei online. Di Google Form, saya sudah membuat beberapa pertanyaan untuk para responden. Pertanyaan pertama, apakah sistem pembelajaran daring cukup efektif dalam proses belajar mengajar? 72,5% responden menjawab cukup efektif, namun 22,5% responden menjawab tidak efektif. Hal ini mengartikan mungkin saja beberapa kendala yang dihadapi responden saat belajar daring. Jadi kesimpulannya, para mahasiswa atau mahasiswi menilai bahwa pembelajaran daring itu tidak cukup efektif untuk diterapkan. Namun mau tidak mau di masa pandemi sekarang, belajar daring sudah harus diterapkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama pembelajaran daring pencarian materi menjadi mudah? 67,5% responden menjawab cukup mudah. Beberapa responden menjawab sangat mudah, yaitu 17,5%. Hal ini mungkin dikarenakan para responden bisa searching Google untuk menggali informasi yang lebih luas. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan data internet Anda semakin tinggi selama pembelajaran daring diterapkan? 77,5% responden menjawab sangat tinggi. Hal ini dikarenakan saat belajar daring, perkuliahan menggunakan Zoom atau Google Meet yang memakai banyak kuota internet. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama pembelajaran daring diterapkan, proses pembelajaran Anda terganggu dengan pekerjaan rumah? 57,5% responden menjawab ya, 42,5% responden menjawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat pemahaman kamu terhadap materi yang disampaikan oleh dosen selama pembelajaran daring? 90% responden menjawab cukup mengerti, artinya bahwa belum sepenuhnya memahami pembelajaran dengan baik, mereka hanya paham seadanya saja. Bahkan ada beberapa responden menjawab tidak mengerti, yaitu 10%. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda jika pembelajaran daring terus diterapkan? Apakah Anda setuju? 70% responden menjawab tidak setuju, mereka menginginkan perkuliahan tatap muka. Ada beberapa responden berpendapat setuju, yaitu 30%, karena mungkin mereka sudah merasa nyaman belajar di rumah saja. Mereka merasa lebih santai, nyaman, mudah, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah belajar atau sedang belajar mata kuliah hukum bisnis secara daring? Ini merupakan pertanyaan khusus sesuai judul survei online saya, yaitu Efektivitas Pembelajaran Secara Daring Mata Kuliah Hukum Bisnis dalam Masa Pandemi COVID-19. Para responden saya yang mengisi survei ini semuanya pernah belajar mata kuliah hukum bisnis secara daring. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda pembelajaran daring cocok untuk mata kuliah hukum bisnis? 75% responden menjawab cocok. Ini salah satu alasan dari responden saya kenapa mereka menjawab cocok. Ada beberapa responden menjawab tidak cocok, yaitu 25%. Ini salah satu alasan dari responden saya kenapa mereka tidak menjawab cocok. Pertanyaan selanjutnya, dari materi-materi mata kuliah hukum bisnis, materi mana yang paling Anda pahami atau Anda kuasai? Para responden banyak yang hanya memahami materi dasar saja dari mata kuliah hukum bisnis. 70% responden menjawab memahami materi bab 1 dan 47,5% materi bab 2.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang biasa menjadi kendala atau hambatan Anda dalam proses pembelajaran dan memahami materi mata kuliah hukum bisnis saat pembelajaran daring? 80% responden menjawab jaringan kurang bagus. Ini yang menjadi kendala utama, artinya bahwa pada umumnya responden sangat kesusahan untuk mencari jaringan, apalagi bagi para mahasiswa atau mahasiswi yang tinggal di perkampungan. 52,5% responden menjawab paket atau kuota internet kritis, karena setiap perkuliahan online apalagi saat menggunakan Zoom atau Google Meet akan menghabiskan banyak kuota. Dalam hal hambatan memahami materi hukum bisnis, 50% responden menjawab media pembelajaran dosen yang terlalu monoton. Hal ini mungkin para mahasiswa atau mahasiswi merasa bosan dengan media pembelajaran yang diterapkan selama pembelajaran daring. Pertanyaan selanjutnya, selama pembelajaran daring diterapkan, platform apa yang sering digunakan saat belajar mata kuliah hukum bisnis? 52,5% responden menjawab aplikasi Zoom, karena Zoom mampu menampung sangat banyak partisipan. Fiturnya sangat lengkap, sangat bagus untuk presentasi saat diskusi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menjawab pertanyaan yang diberikan dosen atau teman sekelas saat belajar mata kuliah hukum bisnis saat pembelajaran daring? 82,5% responden menjawab mencari jawaban dari Google. Artinya banyak mahasiswa atau mahasiswi yang masih tergantung dengan Googling untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda seorang mahasiswa atau mahasiswi yang sangat aktif dalam bertanya saat belajar mata kuliah hukum bisnis saat proses pembelajaran daring berlangsung? 77,5% responden menjawab cukup aktif. Artinya belum banyak mahasiswa atau mahasiswi semangat untuk bertanya atau memberikan tanggapan terhadap pembelajaran yang diberikan saat daring. Bahkan 20% responden menjawab tidak aktif. Pertanyaan selanjutnya, apakah nilai mata kuliah hukum bisnis Anda selama pembelajaran daring aman? 57,5% responden menjawab sangat aman. Beberapa responden yang lain menjawab cukup aman, yaitu 40%. Pertanyaan selanjutnya, berapa nilai yang Anda dapatkan saat belajar mata kuliah hukum bisnis selama pembelajaran daring? 60% responden menjawab mereka mendapatkan nilai A, dan sebagian responden menjawab amin, yaitu 40%. Hal ini mengartikan bahwa walaupun belajar daring, para mahasiswa atau mahasiswi banyak mendapatkan nilai yang bagus. Kesimpulan, pembelajaran daring yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 belum terlaksana dengan baik dan efektif. Meskipun dinilai cukup mudah digunakan, namun tetap banyak kendala yang dirasakan responden seperti jaringan kurang bagus, paket atau kuota internet yang boros pemakaiannya, kesulitan memahami pembelajaran, bosan, kurang konsentrasi, serta banyak kendala lainnya. Tingkat pemahaman mahasiswa atau mahasiswi pun belum maksimal dalam proses pembelajaran daring ini. Kemungkinan dikarenakan interaksi antar mahasiswa atau mahasiswi dan pembelajaran yang terlalu monoton. Seharusnya lebih ditingkatkan lagi kualitas belajar selama daring ini agar menarik antusias para mahasiswa atau mahasiswi. Pembelajaran daring untuk mata kuliah hukum bisnis, para responden banyak memberikan pendapat pro dan kontra. Untuk masalah nilai, para responden mendapatkan nilai yang aman, namun dalam pemahaman materi perlu ditingkatkan lagi. Baiklah guys, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas salah kata dan tingkah laku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.